Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam perihal laporan polisi terkait dengan produk kosmetik berbahaya yang salah satunya diduga milik dari Dr. Richard Lee, kami sudah terhubung dengan Bapak Eko Supono dari Sekjen BPI KPNA RI dan juga Dr. Richard Lee yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ya, Selamat selamat siang. siang. Oke, Pak Eko boleh dijelaskan ini apa yang dilaporkan dan juga bahan berbahaya apa yang ditemukan dari produk yang diduga milik dari Dr. Richard Lee? Baik, terima kasih Mbak. Kami dari GPI KPNPA RI mungkin juga ingin menjelaskan terhadap berita-berita yang berkembang di media sosial ya. Kami ini sebetulnya tidak melaporkan siapa-siapa itu pada intinya, dan kami ini adalah mengawal proses hukum yang berjalan. Apapun dari permasalahan, kita ikut di situ untuk mengawasi. Nah, terkait dengan permasalahan ini, kami itu menemukan adanya berita di Warta Buana dan Tarakan TV ya. Di sini kami membaca dan meneliti bahwa adanya penyitaan dari BPOM terhadap 2.475 buah skincare beretiket biru yang diduga milik Athena Group gitu permasalahannya. Terus satu lagi dari Warta Buana, begitu juga isinya beritanya seperti itu bahwa pada intinya pihak BPOM telah melakukan penyitaan terhadap barang tersebut. Nah, Oke. untuk itu kami dari dari BPI itu sudah melayangkan surat klarifikasi menanyakan tentang berita tersebut. Artinya kalau memang ada penyitaan, bagaimana proses hukumnya, kemudian sudah sampai di mana proses hukumnya. Itu yang kita awal. Dan kemudian kami Oke. juga melaporkan ke Bareskrim, bukan melaporkan siapa-siapa, tapi meminta kepada pihak kepolisian untuk ikut mengawal proses ini supaya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kami tidak melaporkan siapa-siapa gitu. Kalau memang ternyata diketemukan adanya seperti yang disampaikan oleh dua media tersebut, ya harus diproses secara hukum dan itu tidak boleh tidak. Dan kami dari BPI akan terus mengawal. Demikian, Bu. Baik, saya mau langsung minta klarifikasi mungkin dari Dokter Richard. Dokter Richard, benarkah kemudian memang salah satu produk kecantikan Anda ini diduga memiliki bahan berbahaya, Dokter? Saya mau ketawa sih dengar Pak Eko menjelaskan. By the way, saya baru tahu namanya Pak Eko. By the way, gini ya, ini template banget sih. Setiap kali saya melakukan edukasi tentang skincare abal-abal atau tentang BPA ya, selalu kayak gini ya, ada yang melaporkan. By the way, ini bukan laporan ya, tapi ini tadi Pak Eko sudah bilang sendiri bahwa itu dumas ya, jadi bukan laporan polisi. Cuma saya itu aneh ya, ini cuma dumas, tapi kayak sudah heboh banget digembar-gemborkan ke banyak media kayak gitu ya. Padahal keyakinannya itu belum 100%. Yang pertanyaan saya, BPI ini siapa? Anda ini siapa? Pemerhati skincare Indonesia kah? Atau apa? Pada waktu saya bongkar skincare abal-abal, yang ada hasil labnya nih, hasil labnya jelas nih, bahkan ada hasil lab dari Amerika, Anda kemana? Anda ada di mana? Waktu saya bongkar tentang klinik yang pakai etiket biru, kliniknya viral, kontennya juga viral, Anda ada di mana selama ini? Kenapa sekarang cuma berdasarkan artikel, tapi Anda keluar-keluar ke media semuanya? Ada titipan siapa ini, Pak? Oke. Baik, Pak saya Eko, menjawab mungkin boleh ditanggapi pertanyaan langsung, Pak Eko. Ya, menanggapi Dr. Richard Lee ya. Menurut saya Richard Lee ini bukan pada kapasitasnya untuk menanyakan saya. Ya, betul. Ya, nanti Richard Lee lihat sendiri, buka di Google apa itu BPI, silakan. Boleh Anda sekarang ketawa-ketawa, silakan. Anda mau melakukan apa-apa silakan, terserah. Itu hak Anda. Itu jawaban. Oke. Oke, gini ya. Tapi tadi ada yang Pak Eko menarik ya, yang saya disampaikan bilang oleh. ya. Oke, Dr. Richard boleh langsung ditanggapi. Ya. Saya langsung ke substansi deh ya.
kan agak lucu ya. Saya juga pengen bertanya sih, sebenarnya riwayat pendidikannya Pak Eko dan tim ini apa? Masa sih kita melaporkan cuma berdasarkan artikel? Aduh Pak, malu saya Pak di Indonesia seperti itu. Mana artikel kita sama-sama tahu ya, artikel itu ada titipan, dan artikel itu tidak akurat. Ibaratnya kayak gini Pak, Bapak mau ambil ilmu bukan dari jurnal, dari blog. Kan malu Pak seperti itu punya ya, saya pikir ya. Sekali lagi saya tegaskan ya, saya tidak pernah disita BPOM. Kalau Bapak bilang seperti itu, tegas Pak bilang Pak. Biar saya bisa catat, dan saya akan laporkan pencemaran nama baik. Tegas, ngomong dengan tegas, Dr. Richard skincare-nya pernah disita BPOM. Tegas ngomong Pak di sini. Karena saya tidak pernah merasa skincare saya pernah disita BPOM sedikit pun. Bahkan di tahun ini saya banyak membantu BPOM. BPOM tuh ngundang saya untuk melakukan edukasi tentang etiket biru. Mana mungkin BPOM ngundang saya secara pribadi kalau misalnya mereka melakukan penyitaan itu. Logik Pak. Makanya saya pengen tanya dengan Pak Eko, titipan siapa Pak Eko ini? Baik, Ya, Dr. saya Richard, tanggapi, mungkin saya boleh Pak Eko, mungkin saya mau Dan ada konfirmasi ini satu seperti lagi ya, yang dinyatakan oleh Pak Gini ya, Richard, ada satu lagi ya. Dr. Richard, bahwasanya ini berdasarkan Saya- aduan satu lagi masyarakat, ya, tapi satu lagi sebetulnya ya. apakah diteliti juga oleh BPI? Ya, tentunya kami Nah, sebagai gitu ya, organisasi sosial kontrol Gini ya, terhadap saya ngomong ya. masyarakat ya, Pak Eko, tidak Pak Eko, sembarangan kita langsung kalau mau membuat review laporan-laporan, modal Pak Eko. ya kita harus meneliti dulu, kemudian kita Baik, rapat, Dr. Richard, mungkin kemudian kita kita berikan waktu putuskan. dulu untuk Pak Eko. Gantian dong ngomongin dong. Ya, Pak Eko silakan dilanjutkan ya Pak. itu. Ya. Ya, artinya bahwa kita sebagai lembaga sosial kontrol di masyarakat, atau kita ini LSM, memiliki hak untuk melihat, mendengar, meneliti apa perkembangan yang ada di tanah air kita. Termasuk salah satunya adalah kita membuat laporan, pengaduan, itu diatur dalam Diatur dalam KUHP, undang-undang. diatur dalam undang-undang. Jadi kita memiliki dasar, tidak asal-asalan. Masalah Dr. Richard mau menghina kita begini dan begitu, Silakan. ya silakan. Mau dilaporkan, ya monggo. Itu hak setiap orang, silakan. Oke, tapi saya ingin mengkonfirmasi kepada Dr. Richard. Dr. Richard, ini apakah benar memang produk dari Dr. Richard ini apakah berbahaya dan juga apakah memang sudah mengetahui ada surat penyitaan dari BPOM? Boleh dijelaskan secara rinci, Dr. Richard? Kalau ada surat penyitaan dari BPOM, nggak mungkin saya berani live di TV ini. Tidak pernah ada penyitaan Oke. dari BPOM dan saya tidak pernah menjual produk yang berbahaya. Satu ya saya sampaikan dengan Pak Eko ya, dengan BPI ya saya bilang ya, Pak kalau mau review modal Pak, beli skincare-nya Pak, jangan baca dari artikel, malu-maluin saya aja Bapak. Beli Pak skincare-nya, modal sedikit, masukin ke lab, jelas bilang yang berbahaya apa yang berbahaya. Jangan Bapak baca dari artikel, terus Bapak buat laporan, kelihatan banget Pak titipannya. Iya. Ya, saya terima apa yang dikatakan oleh Richard Lee. Ya, silakan aja Richard Lee menghina-hina kita sebagai salah satu LSM di negara kita, silakan. Kita dianggap kita harus punya modal, itu silakan. Saya percaya Baik, Dr. Pak Richard Eko. ini orang yang uangnya banyak. Baik, Pak Eko mungkin nanti boleh dijawab juga itu soal tudingan BPI ini tidak meneliti langsung begitu, hanya berdasarkan artikel, hanya mengumpulkan artikel dan aduan masyarakat saja kemudian melaporkan sejumlah produk kecantikan ini berbahaya. Tapi nanti ya usai jeda berikut Pak Eko, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Eko dan juga Dr. Richard Lee. Saya kembali ke Pak Eko. Pertanyaan saya sebelumnya tadi, Pak, ini tudingan dari Dr. Richard Lee bahwa BPI ini tidak melakukan penelitian lebih lanjut, hanya berdasarkan kumpulan dari artikel-artikel atau aduan masyarakat, tapi tidak membeli produknya langsung dan menelitinya langsung di lab. Nah, tanggapan apa? Benarkah begitu? Ya, orang boleh menyangkakan kita bebas lah. Artinya selain dari artikel yang kita temukan, kita juga menemukan artinya barangnya seperti ini. Kemudian seperti ini, kita sedang proses, ya, gitu. Itu tapi nantilah itu. Oke, ini artinya Seperti juga itu. dicek begitu ya. Tapi kalau misalnya dari produk yang terkandung di dalam produknya Dr. Richard ini ada kandungan apa yang berbahaya? Apakah ada merkuri dan sebagainya? Boleh dijelaskan, Pak Eko? Untuk sementara kami hanya berpegangan kepada sumber media di pemberitaannya. Jadi kalau misalkan kandungan apa nanti biarlah nanti ahlinya yang akan jelaskan seperti itu.
Oke, artinya yang berbahaya apa, Pak? Apa yang berbahaya dan dilaporkan ini apanya yang berbahaya? Mungkin bisa menjelaskan agar Oke. Dr. Richard juga jauh lebih paham begitu. Pak Eko. Iya, kalau dari pemberitaan itu di sini saya lihat ada penggunaan jarum suntik, kalau nggak salah nih ya, penggunaan jarum suntik atau serum gitu. Ini menurut berita ya, bukan menurut kita gitu loh. Kemudian juga apa namanya, ada DNA salmon ya. Iya. Nah itu tentunya memang bukan kapasitas kita sebagai ahli dalam bidang kesehatan yang menjawab itu. Nanti orang BPOM, kemudian ahlinya itu nanti. Oke, maksud Pak Eko adalah sebenarnya adalah si aplikator produk kecantikan yang milik Dr. Richard ini yang sebetulnya berbahaya jika digunakan atau tidak digunakan oleh orang yang tidak berprofesional begitu ya. Jadi si jarumnya ya kandungannya sendiri masih dalam tahapan penelitian begitu ya Pak? Iya, kalau seperti Oke. apa yang disampaikan oleh di berita ini, artinya kan ada kekhawatiran lah dari kita, seandainya apa namanya pengaplikasiannya itu, kemudian apakah tidak diawasi dengan medis, boleh atau tidak, nanti kan ada pihak-pihak yang memang berwenang untuk menentukan itu, dan kemudian setelah itu digunakan, apakah ini menjadi limbah, pengolahan limbahnya seperti apa, itu kan juga harus dipikirkan baik-baik, tidak bisa sembarangan. Tentunya penggunaannya ini kan harus dalam pengawasan orang yang paham gitu ya. Baik. Oke. Baik, Dr. Richard, tanggapannya gimana nih dengan pernyataan atau jawaban dari Pak Eko? Yang pertama, Pak Eko, saya ucapin selamat dulu Pak, sudah masuk TV Pak. Tapi kalau masuk TV, tolong jawabannya yang agak benar Pak, supaya nggak malu-maluin Pak ya. Saya tuh nggak jadi masalah Pak. Produk saya mau direview oleh siapapun nggak ada masalah Pak. Tapi yakinkan, Bapak review dulu, baru ngomong dengan media Pak. Ya kayak saya tuh banyak loh Pak bongkarin tentang skincare abal-abal, tentang skincare yang berbahaya. Tapi saya beli dulu, saya teliti dulu, saya masukin ke lab dulu, sudah ada hasilnya, baru saya berani untuk expose Pak. Ini Bapak belum masukin ke lab, belum menentukan apa-apa, belum dapat surat apa-apa. Mana Pak surat bukti sita dari BPOM? Bapak kan melaporkan saya karena saya disita BPOM kan. Surat buktinya mana Pak? Kalau tidak ada itu, Bapak bisa saya laporkan pencemaran nama baik loh Pak. Itu hak prerogatif. Iya, gini. Kalau Pak Richard mau melaporkan kita ya silakan, itu Pak, apa haknya Pak Richard. Kemudian apa namanya komentar-komentar Pak Richard ini apa negatif terhadap kita, itu silakan, itu sah-sah saja, kita menghargai itu. Setiap warga negara di negara kita ini kan berhak bicara, berhak untuk melaporkan, silakan aja. Artinya itu buat kami nggak masalah proses seperti itu. Baik. Dr. Richard mungkin untuk menjawab pertanyaan ataupun juga aduan masyarakat yang sudah dikumpulkan oleh Pak Eko tadi soal jarum suntik ataupun juga jarum aplikator lah ya, jarum aplikator serum DNA salmon yang digunakan ini dianggap berbahaya jika bukan profesional yang melakukannya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Benarkah begitu? Yang pertama, nomor satu, semua perizinannya lengkap. Ya. Yang kedua, di sini ada perbedaan pandangan. Menurut saya itu aplikator, bukan jarum. Makanya saya bilang, Pak Eko coba diteliti terlebih dahulu. Apakah itu masuk ke jarum ataukah aplikator? Ya sampai di sana dulu, di-fixkan dulu Pak. Itu masuknya kemana? Alat mediskah? Masukkah ke jarum suntikkah atau apa? Makanya saya bilang dipelajarin dulu benar-benar. Saya nggak ada masalah Pak. Bapak mau review saya, mau laporin saya nggak ada masalah. Cuma pastikan kalau Bapak mau ngelaporin saya, tolong pastikan datanya dulu komplit Pak. Ini data belum komplit, Bapak belum dapat apa-apa, baca cuma dari artikelnya pun, mohon maaf ya, artikelnya pun artikel ecek-ecek Pak. Cuma Bapak sudah berani kumpulin media, ngomong di TV One seperti ini, kan saya agak malu ya Pak ya, karena saya juga reviewer Pak. Saya juga sampai semua brand-brand besar itu saya berani loh Pak bawa sampai ke TV. Dan saya ngelihat ini nih benar-benar, makanya saya pertanyaan dengan saya, ke Bapak, titipan siapa Pak? Kemana Bapak pada waktu saya bongkar skincare abal-abal yang jelas abal-abal? Kemana Bapak pada waktu ada klinik yang jelas viral pakai etiket biru? Kemana Bapak? Saya gini-gini Pak, dipakai oleh BPOM untuk edukasi tentang etiket biru berbahaya Pak.
Bapak ada di mana pada waktu edukasi itu? Bapak duduk di mana, Pak? Ada di sini. Ya, baik. Menurut saya, mungkin Dr. Richard Lee ini nggak paham ya bahwa LSM itu apa, organisasi itu apa. Kita ini hanya mengawal proses hukumnya berjalan dengan baik atau tidak. Kita tidak masuk apakah ini mengandung itu, mengandung ini. Itu urusan ahlinya, Pak. Kita hanya proses pengawalan terhadap proses hukumnya. Jadi kita tidak menyeberang ke situ-situ. Nanti kita akan menjadi salah karena kita bukan ahli dalam bidang itu. Tentunya ada lagi yang lebih ahli. Begitu juga masalah penegakan hukum. Yang bisa melakukan penegakan hukum adalah ya para penegak hukum, yang salah satunya adalah kepolisian. Kita hanya mengawal. Kita dari organisasi ini mengawal bagaimana adanya pemberitaan di media ini, kemudian adanya statement dari Deputi BPOM Ya. yang berstatement di pemberitaan ini, dan kemudian kami bersurat. Artinya kami sudah meminta klarifikasi terhadap pemberitaan ini. Nah, tentu kami sebagai warga negara memiliki hak untuk melaporkan ada dugaan, ada kejadian yang bisa saja membahayakan masyarakat banyak. Nanti apakah ini dianggap sudah memenuhi syarat atau tidak, itu nanti tergantung lagi kepada kepolisian, bukan ranahnya siapa-siapa. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, Dokter Richard, langkah selanjutnya akan ditempuh apa nih dokter? Karena mengingat mungkin yang pengguna skincare Anda saat ini was-wasan menggunakan skincare Anda saat ini. Boleh tanggapan langkah selanjutnya seperti apa? Saya yakin tidak sih, saya yakin tidak. Masyarakat sudah pintar, sudah tahu bahwa ini adalah oknum yang terjadi template sekali ya. Setiap kali saya melakukan edukasi pasti ada laporan seperti ini. Dan saya juga tahu, Pak, tenang Pak, saya tahu LSM itu bisa dititip, saya tahu dengan jelas LSM itu bagaimana, Pak. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak khawatir ke sana, cuma saya mempertanyakan hati nurani kita, Pak. Karena apa? Saat ini masyarakat banyak yang percaya dengan saya. Gara-gara konten saya, banyak orang yang dari pakai skincare abal-abal menjadi tidak pakai skincare abal-abal. Banyak yang terselamatkan karena konten saya. Tapi gara-gara Bapak membuat seperti ini, membuat orang itu kembali pakai skincare abal-abal, itu yang saya pertanyakan hati nuraninya ada di mana. Bagi saya nggak ada masalah, Pak. Bapak mau review punya saya, bebas, Pak. Nggak ada masalah. Tapi pastikan datanya sudah akurat dulu, Pak. Ya supaya jadinya saya nggak mempertanyakan ini titipan siapa. Oke. Baik, Baik, Dr. Richard Lee dan juga Pak Eko, semoga ini permasalahannya cepat selesai ya. Kalaupun memang ini aduan masyarakatnya tengah diteliti, kemudian kita juga bisa menerima juga nanti hasilnya seperti apa, mungkin finalnya bagaimana hasil penelitiannya, siapa saja, kemudian produk-produk apa saja yang berbahaya. Jadi tidak hanya mengumpulkan aduan masyarakat saja, tapi kita juga menantikan ya Pak Eko bagaimana hasil penelitian lanjutannya. Terima kasih banyak Pak Eko dan juga Dr. Richard Lee, semoga sehat selalu, selamat siang, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami.